Pernahkah Anda mendengar misteri tentang sebuah makam yang memiliki kutukan di dalamnya? Pada tahun 1922, ada seorang peneliti bernama Howard Carter yang berasal dari Inggris. Ia dan timnya melakukan penelitian di makam kuno Mesir. Dari penelitian tersebut, mereka menemukan sebuah makam Firaun kuno. Ia dan timnya membuka makam itu, dan di dalam makam itu ditemukan mumi yang sudah berusia 3000 tahun. Diketahui makam itu merupakan milik seorang Firaun yang bernama Raja Firaun Tutankhamun. Di dalam peti tersebut banyak sekali harta karun, emas, dan berbagai perhiasan mahal ditaruh bersamaan dengan mumi Firaun Tutankhamun. Tetapi setelah mereka selesai melakukan penelitian, semua arkeolog yang melakukan penelitian tersebut, termasuk Howard Carter, mengalami kematian dengan cara yang tidak masuk akal. Dari kejadian itu, banyak orang Mesir yang mempercayai bahwa mereka telah dikutuk karena membuka makam Firaun Tutankhamun. Sehingga kejadian itu menimbulkan pertanyaan bagi para peneliti. Apakah benar kematian mereka disebabkan oleh kutukan atau hanya kematian secara alami? Sebelumnya, selamat datang kembali di channel Misteri Dunia, channel yang membahas berbagai misteri di seluruh belahan dunia. Baiklah, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung kepada topik pembahasan kita hari ini, yaitu misteri kutukan makam Firaun Tutankhamun. Pada tahun 1922, ada seorang bangsawan berkebangsaan Inggris yang tinggal di Kairo, ibu kota Mesir, yang bernama Lord Carnarvon. Ia bekerja sebagai pembeli artefak-artefak kuno, dan ia juga dikenal sebagai arkeolog amatir yang ambisius. Tetapi ia tidak memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian dan penggalian artefak-artefak kuno. Oleh sebab itu, ia tidak pernah puas dengan hasil dari penggaliannya sendiri. Ia pun meminta saran kepada seorang direktur jenderal penggalian yang bernama Gaston Maspero untuk membantunya. Gaston Maspero menanggapi keluhan dari Lord Carnarvon, dan ia merekomendasikan seorang peneliti arkeolog yang memiliki kemampuan profesional yang bernama Howard Carter. Howard Carter dulunya adalah kepala inspektur dinas purbakala Mesir. Pada saat ia menjadi kepala inspektur, ia masih berusia 25 tahun. Tetapi ia mengundurkan diri dari jabatannya karena konfrontasi antara penjaga situs Mesir dan wisatawan Prancis. Sebagai kepala inspektur dinas purbakala Mesir saat itu, ia memihak dan membela penjaga situs Mesir, dan ia melarang mereka untuk meminta maaf kepada wisatawan Prancis yang membuat keributan. Karena ia tidak ingin masalah menjadi lebih besar, ia pun segera mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu, Gaston Maspero masih mengingat sosok Howard Carter dan merekomendasikan Howard Carter untuk bekerja sama dengan Lord Carnarvon. Lord Carnarvon dan Howard Carter pun bertemu, dan mereka membuat kesepakatan di mana Howard Carter akan menjadi peneliti dan penggali artefak-artefak kuno, sementara Lord Carnarvon akan menjadi donatur yang akan mendanai penelitian dan penggalian Howard Carter. Setelah mereka selesai membuat kesepakatan, Howard Carter segera membentuk tim dan merekrut beberapa arkeolog Mesir untuk bekerja sama dengannya. Mereka pun langsung menandai tempat penelitian yang akan mereka tuju, yaitu di Lembah Para Raja di tepi Sungai Nil dekat kota Luxor. Selama mereka melakukan penggalian, mereka tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Lord Carnarvon menjadi pesimis dan putus asa. Ia telah menghabiskan hartanya untuk membiayai penelitian Howard Carter, tetapi hasilnya masih juga belum terlihat. Ia pun ingin mengakhiri penelitian tersebut, tetapi Howard Carter meyakinkan Lord Carnarvon bahwa mereka pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Melihat kepercayaan diri Howard Carter, Lord Carnarvon menjadi semangat kembali. Akhirnya, berkat kerja keras dan tekad yang kuat,
pada tanggal 4 November tahun 1922, Howard Carter menemukan tangga kuno yang tersembunyi di bawah pasir. Ia pun menyusuri tangga itu dengan menggunakan lilin sebagai pencahayaannya, karena lorong itu sedikit gelap dan sempit. Setelah mengetahui bahwa lorong tersebut cukup dalam, ia pun kembali ke permukaan dan mengajak timnya serta Lord Carnarvon untuk ikut masuk ke dalam lorong bersamanya. Mereka pun berjalan menyusuri tangga dan akhirnya sampai di ujung lorong. Setelah sampai di ujung lorong, Howard Carter melubangi tembok yang merupakan ujung lorong tersebut. Ia pun mengintip untuk melihat sesuatu di balik ujung lorong tersebut. Dan betapa bahagianya Howard Carter setelah mengetahui bahwa di balik tembok tersimpan ruangan yang di dalamnya merupakan makam seorang petinggi Mesir. Suara tawa bahagia menyelimuti wajah tim Howard Carter, terlebih Lord Carnarvon yang merupakan donatur yang membiayai mereka. Ia sangat bahagia atas keberhasilan tim mereka. Pada tanggal 26 November tahun 1922, mereka berhasil membuka tembok makam Firaun tersebut. Tetapi ketika mereka hendak akan memasuki ruangan makam itu, beberapa arkeolog yang berasal dari Mesir sedikit mengalami ketakutan karena di atas makam tersebut terdapat tulisan hieroglif yang mengartikan tentang sebuah kutukan. Tulisan itu berisi kutukan yang berbunyi, "Kematian akan datang bagaikan kepakan sayap bagi mereka yang mengganggu makam sang raja." Tetapi Howard Carter dan Lord Carnarvon tidak mempercayai hal itu. Mereka tetap ingin memasuki makam Firaun tersebut dan ingin membuka peti makam Firaun. Keanehan semakin terjadi ketika Howard Carter akan membuka peti mati Firaun. Tiba-tiba suara teriakan dari luar lorong terdengar. Suara itu adalah suara masyarakat Mesir yang berlari menuju Howard Carter. Setelah sampai di tempat Howard Carter, orang itu mengatakan, "Bertanda buruk. Bertanda buruk, Tuan, bertanda buruk. Burung kenari peliharaan Tuan telah dimakan oleh ular kobra," ucap orang itu kepada Howard Carter. Semua orang yang mendengar menjadi ketakutan, karena menurut kepercayaan Mesir kuno, ular kobra merupakan jelmaan dari Dewi Widget yang berperan sebagai pelindung raja-raja Mesir. Jadi mereka meyakini bahwa ular tersebut adalah jelmaan Dewi Widget yang memberi pertanda supaya mereka tidak melanjutkan penelitian lagi. Tetapi Howard Carter tetap bersikeras untuk membuka peti mumi Firaun Tutankhamun, walau ia sedikit bimbang dalam hatinya karena kejadian tersebut. Setelah membuka peti Firaun Tutankhamun, akhirnya penelitian yang sebenarnya dimulai. Setelah beberapa lama melakukan penelitian, akhirnya hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa mumi tersebut adalah mumi Raja Firaun Tutankhamun. Keberhasilan penelitian itu membuat banyak orang kagum dengan Howard Carter dan timnya. Mereka pun mengabadikan keberhasilan mereka dengan berfoto bersama di makam Firaun Tutankhamun. Kebahagiaan karena keberhasilan akan menjadi sebuah kenangan yang terindah. Tetapi sayang, tidak lama setelah itu semuanya digantikan oleh duka dan tangisan. Pada tanggal 5 April tahun 1923, kisaran 5 bulan pasca penelitian, terdengar informasi bahwa Lord Carnarvon telah meninggal dunia. Kematiannya bersamaan dengan padamnya listrik di seluruh kota Kairo, sehingga kota Kairo menjadi gelap gulita. Di saat itu, anjing peliharaan Lord Carnarvon melolong tanpa henti hingga akhirnya mati karena kelelahan. Tidak hanya itu, 11 tahun pasca melakukan penelitian, terdengar informasi bahwa ada 20 orang tim Howard Carter meninggal dunia secara tragis. Ada yang meninggal karena tergigit ular, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada pula yang meninggal karena bunuh diri. Sehingga informasi itu membuat beberapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari penyebab dari kematian tim Howard Carter. Menurut sebagian peneliti mengatakan bahwa 80% kematian tim Howard Carter disebabkan oleh penyakit bawaan, sementara sisanya meninggal dunia dalam kecelakaan dan penyebab alami lainnya.
Ada lagi peneliti yang mengatakan bahwa kondisi makam Firaun sudah sangat lama. Ada kemungkinan di dalam makam itu terdapat jamur atau bakteri yang sangat berbahaya, sehingga jika itu masuk ke dalam tubuh akan menjadi penyebab penyakit yang berbahaya. Sementara ada juga peneliti yang mengatakan kematian Tim Howard Carter disebabkan oleh tingginya tingkat radiasi di dalam makam tersebut, sehingga orang yang terkena radiasi itu akan merasakan efeknya 11 tahun kemudian. Tetapi semua hasil penelitian itu tidak menurunkan keyakinan masyarakat Mesir pada saat itu. Mereka tetap yakin kematian Tim Howard Carter adalah sebuah kutukan akibat telah membuka makam Firaun. Baik pemirsa, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai misteri kutukan makam Firaun Tutankhamun. Jadi, menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah kematian Tim Howard Carter itu disebabkan oleh kutukan atau kematian secara alami? Jika Anda memiliki pendapat, Anda boleh memberikan komentar Anda di kolom komentar, atau pendapat Anda di kolom komentar. Ya, seperti itulah. Salam SCTV.